Tapi sialnya mereka nggak tahu kalau HP-nya Savannah disadap sama si... Ya tau lah si Tren, ternyata rencana dia. Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Ini masih hawa-hawa tahun baru nih, masih memasuki awal tahun 2023. Gimana? Aman? Nggak? Kenapa? Masih jomblo? Oh, masih jomblo. Nggak apa-apa. Kawal jomblo sampai halal gitu ya. Nggak usah pacaran. Nggak guna ya. Tapi kalau orangnya kayak Song Joong Ki, mau? Bisa dibicarakan lah ya. Nggak, canda ya. Canda astagfirullahaladzim. Ngucap. Nggak boleh. Jadi friend, banyak kali nih ya di antara kalian yang request tentang kasus ini. Bener-bener banyak kali, mungkin ada sekitar 1 orang. Dan itu pun orangnya aku. Jadi akan aku ceritakan untuk menghibur friend-friend aku semua nih ya, biar nggak bosan kali lah hidup kalian ya. Karena aku bikin video ini dengan cinta, kasih, dan sayang. Full senyum sayang, musrik. Senyum sayang, ben aku semangat. Jadi kali ini kita mau bahas kasus apa nih, friend? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Jangan lupa tonton video aku sampai habis ya. Karena kasus kali ini datang dari seorang laki. Ya udahlah, Mega kok jadi gitu. Penampol ya. Jadi kasus ini datang dari sepasang suami istri yang terlihat sangat bahagia. Dan bahkan gak jarang juga nih ya, dari sang suami ini mengupload video istri atau mungkin mengupload status apa aja di media sosial. Dan seringkali memuji-muji istrinya ini, friend. Dan dia juga seringkali mengagumi istrinya. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat beruntung karena menikahi seorang wanita yang cantik, mandiri, dan juga sangat sempurna. Tapi dibalik ini semua, cerita ini hanya palsu belaka. Masuk kita ke cerita lengkapnya. Check it out! Jadi cerita ini bermula dari seorang laki-laki yang upload video ke YouTube, friend, pada tanggal 21 Oktober 2020. Dan laki-laki ini bernama Tren Pascal. Dan video yang dia buat ini ditujukan untuk anaknya. Jadi anaknya itu ada 2. Yang isinya itu kayak klarifikasi ya. Dan kayak pembenaran gitu untuk diri dia sendiri. Dan menjatuhkan istrinya. Dan memojokkan istrinya di video tersebut. Dan sang istri ini bernama Savannah, friend. Terus apa hubungannya? Mana letak serunya? Bah, sabar kalian di boncengan ya. Bermulai nih. Suruh kali nih pokoknya. Jangan sampai kalian skip ya. Karena setelah upload video ini, wong lanang iku ngebunuh bojone rek. Ah, piye? Penasaran ora? Wes aku lanjut. Nama lengkapnya adalah Savannah Kincen Pascal, friend. Jadi beliau ini adalah istri dari Tren Pascal. Lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1990 di Pasadena, Texas. Dan Savannah ini tumbuh dengan banyak kali bakat, friend. Dia adalah penunggang kuda yang handal. Terus dia juga bisa main ice skating. Mohon maaf, aku pernah nyoba main ice skating ya. Dan baru jalan 1 meter aku tejungkang terbalik. Nah kakak ini, jangankan dia 1 meter, berjoget pun dia bisa di atas ice skating itu kan. Mantap deh nih. Dan Savannah ini juga doyan olahraga, friend. Nih dia bahkan sampai jadi instruktur senam gitu. Dan pada saat dia SMA, dia ini sebenarnya cita-citanya itu menjadi dokter hewan. Dan dia pengen kayak jadi relawan gitu loh di klinik-klinik sekitarnya dia untuk membantu hewan-hewan yang lagi sakit gitu. Dan dia juga emang udah sering kali nih bantu-bantuin hewan-hewan yang lagi sakit gitu. Nggak tegaan nih dia anaknya. Jadi kalau misalnya ada hewan yang dia lihat butuh pertolongan, pasti dia tolong. Nah itu tapi cita-citanya waktu SMA dulu. Tapi namanya juga anak remaja labil gitu ya. Kan suka berubah-ubah tuh kan cita-citanya, kadang ini kadang itu. Kalau dulu aku sih pengennya pertama kali dulu waktu aku masih SD, aku pengen jadi guru. Karena menurutku guru itu mulia kali. Terus yang kedua aku udah mikir lagi kan, enggak cocok nih aku jadi guru. Udah gitu aku pengen jadi dokter waktu itu. Rupanya waktu itu aku jatuh gara-gara lihat darah, aku mau pingsan. Terus aku mikir enggak, aku nggak bisa jadi dokter. Dan sekarang alhamdulillah aku ambil hikmahnya aja. Nah sama juga nih sama kakak Savannah ini. Awalnya kan dia pengen jadi dokter hewan buat ngebantuin hewan-hewan yang tersakiti itu kan. Ah masa hewan tersakiti sih? Hati kali. Maksudnya hewan-hewan yang sakit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia malah pengen punya cita-cita tuh jadi koki, friend. Semangat dia nih ngejar cita-citanya sebagai koki yang handal gitu kan. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada dia.
Karena pada usia dia yang 19 tahun, Savannah ini hamil dari laki-laki buaya buntung. Maksudnya cowoknya nggak mau tanggung jawab gitu. Ya mau nggak mau, dia menjadi ibu tunggal untuk putranya sendiri yang bernama William. Dan dia pun juga mau nggak mau harus merelakan cita-citanya sebagai koki itu. Dan akhirnya Savannah ini bekerja di salah satu yayasan duka gitu ya. Yayasan rumah duka maksud aku. Tapi kerjanya si Savannah ini bagus sekali, friend. Dengan ketulusan dia yang sangat tulus. Hah? Gimana maksudnya? Ya intinya karena ketulusan dia itulah. Dia selalu berhasil menghibur keluarga yang sedang berduka. Akhirnya pihak yayasan pun dengan cepat menjadikan dirinya sebagai direktur yayasan di rumah duka tersebut. Dan dengan diangkatnya dia sebagai direktur di yayasan tersebut, ya otomatis Savannah ini pasti bisa menghasilkan uang yang banyak gitu kan. Sampai akhirnya dia mampu untuk menghidupi anaknya sendiri. Dan sampai akhirnya Savannah ini bertemu dengan salah satu laki-laki yang bernama Trent Pascal. Pada saat itu, Trent Pascal ini usianya 40 waktu ketemu sama Savannah. Dan Savannah sendiri masih berusia 22 tahun. Emang sangat jauh gitu ya perbedaan usia mereka. Trent ini bekerja sebagai kontraktor di bidang properti, yang otomatis ya dengan pekerjaannya itu juga dia bisa menghasilkan dengan uang yang banyak gitu. Dan juga usianya kan udah 40 tahun nih. Jadi kan kayak usia-usianya itu usia-usia yang udah matang gitu kan. Bukan di usia yang labil lagi kayak anak-anak remaja yang pacaran manggil abi umi, ayah bunda gitu. Enggak ya, enggak, beda. Usia 40 tahun tuh udah gak gitu, friend. Akhirnya Savannah pun ngerasa kayak udah semakin yakin gitu nih si Trent ini kayaknya orang yang tepat lah ya untuk kujadikan suami dan menjadi ayah untuk anak-anak aku gitu. Gitu yang dipikirkan Savannah ini. Akhirnya pacaranlah mereka, tapi selama mereka berpacaran ini sebenarnya Savannah ini udah ngerasa gak nyaman gitu loh, friend. Gak sesuai sama prediksinya Savannah nih. Jadi Trent ini udah menunjukkan hal-hal yang mengganggu. Nah, mengganggu apa nih? Jadi Trent ini tuh orangnya nggak bisa nahan emosi, cemburuan, tapi cemburunya ini sama hal-hal yang nggak penting gitu. Terus juga sombong dan arogan. Kayak tau nggak sih kalian kayak gaya-gaya orang sengak berduit gitu? Kayak apa lu berani sama gue? Sini gue bantai. Nggak gitu deng. Nggak. Pokoknya sombong lah dia ini, arogan. Dan Trent ini juga punya sifat yang protektif gitu. Tapi protektifnya ini udah di luar batas. Sampai-sampai mendominasi kehidupan Savannah ini loh. Udah nggak betul sebenarnya kan? Tapi walaupun sebenarnya udah kelihatan nih nggak benernya, si Savannah ini tetap melanjutkan pernikahan dengan si Trent ini. Nggak tahu alasannya kenapa. Pokoknya akhirnya mereka menikah aja. Dan akhirnya mereka pun menikah. Tapi jarak antara pernikahan mereka dari awal mereka perkenalan itu memang nggak jauh loh. Cuman berapa bulan. Emang terbilang tuh sangat cepat gitu. Mungkin bagi Savannah itu pacaran lama-lama wasting time gitu ya. Jadi satset aja udah sah. Dan mungkin juga Savannah ini mikir kayak nanti juga kalau udah nikah pasti si Trent ini tuh bisa berubah kok gitu kali ya. Jadi udahlah nikah aja dulu gitu. Gak tahu aja dia setelah keputusannya ini melayang nyawanya kan. Dan dengan pernikahan mereka ini pun mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Mackenzie. Pernikahan mereka ini tuh kalau dari luar tampak sangat bahagia, harmonis, saling menyayangi dan juga saling mengayomi. Dan lagi-lagi mereka ini sangat sering sekali mengumbar kemesraan mereka ini di sosial media gitu. Dan Trent juga sering sekali menulis status nih di sosial medianya tentang yang memuji istrinya ini. Dia selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat bahagia karena memiliki istri seperti Savannah. Ya meskipun ceritanya sangat jauh berbeda dari kisah nyatanya gitu kan. Dan hubungan mereka ini tuh cenderung menjadi hubungan yang toksik gitu. Dan sangat-sangat tidak sehat ya, friend. Dan sebenarnya memang dari awal mereka pacaran udah kelihatan, tapi Savannahnya yang tutup mata. Saking toksiknya hubungan mereka nih ya, sampai-sampai ini si Trent itu ngelarang loh Savannah ketemu sama temen-temennya. Maksudnya sahabat-sahabat dekatnya Savannah gitu, nggak boleh ketemu. Dan juga si Trent ini sering sekali menjelek-jelekkan sahabat-sahabatnya Savannah ini. Dan yang paling parahnya lagi, si Trent ini tuh mendoktrin Savannah. Katanya kalau misalnya nih Savannah punya uang banyak, dia tidak akan bisa menjadi ibu yang baik. Tolong. Itu. Kau gak akan bisa jadi ibu yang baik kalau kau tuh punya banyak uang atau kau yang nyimpan uang. Gak bisa, kau pasti gak jadi ibu yang baik. Gitu. Biar apa sih Trent mendoktrin kayak gitu? Lah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Biar gajinya Savannah ini dipegang sama si Trent. Begitu kawan. Dan ada lagi nih. Mereka tidak punya rekening bank kawan.
Jadi si Tren ini nggak ngasih Savannah buka rekening di bank. Jadi uang cash aja gitu disimpan sama si Tren. Zaman now loh, bisa-bisanya dia masih punya uang cash. Aku kayaknya itulah yang paling malas aku pegang-pegang uang cash itu. Dah ribet, menurutku ribet. Toh sekarang kan zaman now itu kan udah zaman-zamannya canggih ya. Kayak kau bayar kemana aja tuh bisa gitu. Kayak pakai aplikasi dukungan juga banyak. Nggak mesti m-banking. Ada si biru, si kuning, apalagi. Terus mereka juga banyak cashback-cashbacknya loh. Nampak kali aku nyari cashback ini bah. Dah, emak jang. Dah, skip. Dan juga yang mengelola keuangannya mereka itu si Tren juga, friend. Bukan istrinya, bukan Savannah. Jadi ya emang si Tren ini tuh udah ngambil alih semuanya, udah dikontrol gitulah semua kehidupan Savannah ini. Dan udah dikontrol nih kan semua kehidupan Savannah ini kan. Tapi dia tetap nggak tenang, friend. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak Savannah ini kan lebih muda dari dia. Terus dia mikir gini, nih pasti suatu saat si Savannah ini bakalan pergi sama laki-laki lain nih, gitu. Padahal udah dikontrol semua kehidupannya sama si Tren ini loh. Jadi dia selalu ngerasa kalau Savannah ini pasti bakalan selingkuh karena dia jauh lebih muda. Aneh kan? Dan parah lagi nih, dia kan yang punya pemikiran kayak gitu, si Savannah yang dihantam sama dia. Menurut Ngana, kayak mana? Jadi nanti dia bakalan ngamuk-ngamuk tuh, nuduh-nuduh si Savannah ini yang enggak. Padahal pikiran dia sendiri, tapi nanti dia ngamuk-ngamuk ke si Savannah, habis tuh dibantai sama dia. Bantai adek bang. Apalagi nih ya, kalau Savannah ini misalnya kayak berpakaian yang agak terbuka gitu ya, friend. Perang coy, perang. Mau kemana kau? Pakaian kau terbuka kayak gini. Mana? Mau cari perhatian laki-laki lain kok kan? Jujur kok sama aku, laki-laki mana yang mau kau goda? Dan ada yang lebih parah lagi. Saking dia cemburunya nih ya sama si Savannah ini, Pak, dengan pemikirannya yang salah itu sebenarnya. Dia tuh sampai nggak ngebolehin si Savannah ini tuh pakai makeup. Kalian bayangkan dulu ya, istrinya ini kan wanita karir gitu ya, bukan wanita yang cuman dasteran di rumah dan jaga anak, enggak gitu ya. Mohon maaf, dia ini seorang direktur dan kalian bayangin dia nggak pakai makeup, nggak pakai lipstick, nggak pakai apa-apa. Aku kadang ke warung aja minimal lengket lah itu kan, lip tint kan ya, nggak boleh. Dan lagi dia juga nggak boleh pakai aksesoris apapun, jam, cincin, gelang, anting, nggak boleh. Dan pernah juga nih ya, mereka berantem hebat hanya karena si Savannah ini mendatangi satu pesta prom night dan dia tuh berfoto dengan mantannya. Foto aja loh, kayak ya kan biasa mungkin udah jadi teman gitu kan, ya udah mereka foto dan keliat sama si Tren. Perang, senjata-senjata, pistol, parang, bom, rudal lengkap. Enggak juga, maksudnya ribut gitu ya, ribut. Dan sebenarnya setiap kali mereka ribut nih, setiap kali mereka berantem, Savannah ini lebih memilih kayak mundur teratur gitu loh, kayak nggak mau meladeni lagi. Jadi dia masih mending diam aja, nunggu suaminya tenang. Nah setelah tenang nih biasanya nanti si Tren ini tuh datang juk-juk minta maaf, nangis-nangis, sujud, terus dia bawain hadiah-hadiah yang bermacam-macam. Biasanya gitu, friend. Nah ciri-ciri apa nih? Biasanya kayak gini tuh yang sering terjadi di KDRT ya kan, udah dihantam sama dia, udah babak belur kan, baru dia minta maaf, sujud-sujud. Nah ini biasanya kayak gini nih, jadi kayak seolah-olah dia menyesal, tapi nanti gitu lagi. Ini penyakit sih kayaknya ya nggak sih? Dan sebenarnya Savannah ini juga sering sekali setiap mereka berantem ngadu ke ibunya. Ya karena memang cuman ibunya kan yang dia bisa hubungin. Kan temen-temennya nggak dibolehin sama si Tren kan. Nah jadi sebenarnya dia udah sering cerita ke ibunya. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah yang agak besar gitu kan, nah ceritainlah sama si ibunya. Tapi biasanya setelah si Savannah nelpon ke ibunya nih kan, nanti si Tren pula yang nelpon mama mertuanya itu ngejelasin, tapi versinya dia gitu. Jadi memang kalau orang-orang yang tidak mau terlihat jelek citranya, jadi dia selalu membangun citra yang baik gitu ya. Kalau misalnya dia sudah merasa citranya ini sudah jelek, dia akan memperbaiki dengan mengklarifikasi gitu. Dan Shirley pun yang sudah sering sekali mendengar pertengkaran anaknya ini, dia sebenarnya udah pernah berkata kalau kayak ngasih nasihat gitu ke anaknya, udahlah kayak
udahan aja, kayaknya nih nggak bener gitu. Si Shirley ini udah sering gitu nasehatin. BTW Shirley ini mamanya si Savannah ya. Ya mungkin sebagai seorang ibu dia juga udah punya feeling yang nggak baik gitu kan. Tapi setiap kali Shirley ini ngasih tahu ke anaknya tentang saran-saran yang seperti itu, nanti pasti si Savannah bilang kayak, enggak kok ma, aku masih bisa menghandle masalah ini gitu selalu. Intinya dia selalu setelah dia cerita, mungkin dia cuma butuh temen cerita gitu ya. Hingga akhirnya kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Shirley pun terjadi. Pada musim gugur tahun 2020, kita kan terkena pandemi COVID-19 kan? Nah, gara-gara COVID ini, bisnisnya si Tren ini terganggu, Pren, sebagai kontraktor. Sehingga membuat si Tren ini banyak kehilangan penawaran kerja. Nah, sebelumnya itu kan dia bisa menghasilkan uang ratusan dolar nih kan? Tapi semenjak COVID ini, penghasilannya bahkan lebih kecil dari penghasilannya si Savannah. Dan gara-gara ini juga nih, ribut lagi. Jadi kayak dia punya pemikiran, wah, ini gaji aku lebih kecil dari Savannah. Bisa-bisa aku bakalan kehilangan kendaliku nih atas hidupnya Savannah. Gitu. Jadi dia takut karena penghasilan dia itu yang sedikit. Dia takut istrinya tuh dia gak bisa kontrol lagi. Makin bandit lah dia, makin gila lah dia. Dan makin memuncak juga emosi dia sama Savannah ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ran, Savannah, Ran. Ran, Besti, Ran. Dan di sisi lain sebenarnya si Savannah ini memang udah pengen cerai sama si Tren karena dia mulai nggak tahan sama sifatnya si Tren ini yang sering KDRT juga gitu. Dan dikasih taunya lah rencananya ini sama ibunya yang memang dari awal sudah mendukung keputusan ini kan. Diteleponnya lah nih mamanya kan, "Mah, kayaknya aku bakalan cerai nih sama si Tren. Aku udah gak kuat, Ma. Aku sering disiksa, Ma. Dan aku juga berencana kalau misalnya nanti aku udah cerai, aku bakalan membantu korban-korban KDRT lainnya yang sama nasibnya kayak aku, Ma. Dan aku akan mengumpulkan bantuan dari berbagai pihak untuk menolong mereka-mereka yang biar bisa keluar dari masalahnya gitu, Ma." Nah, itulah isi ceritanya sama mamanya. Anaknya yang punya rencana kayak gitu ya setuju kali lah dia kan. Mantap, Nak. Itu baru anak mama. Enggak gitu. Terus kata mamanya kayak gini, "Oke, mantap, kalau gitu gak usah lagi kau ketemu dia, keluar kau dari rumah itu secara diam-diam, terus udah tuh kau bawa semua barang-barangmu dan langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan." Mantap mamanya. Tapi sialnya mereka nggak tahu kalau HP-nya Savannah disadap sama si Tren. Ya tau lah si Tren ternyata rencana dia. Nah, pada tanggal 21 Oktober 2020, tetangganya Savannah ini mendengar ada keributan yang sangat besar dari rumahnya Savannah dan Tren ini. Dan gak lama setelah mereka bertengkar hebat ini, si tetangganya ini melihat si Tren keluar dan pergi membawa mobilnya. Dan gak lama kemudian keluar juga si Savannah dari rumah itu. Dan pergi juga dia bawa mobilnya, tapi dia sama anak-anaknya. Nah, itu kan kejadiannya pagi. Nah, siangnya balik nih Savannah, tapi nggak sama anak-anaknya. Dia balik ke rumahnya sama ibunya si Shirley. Dan Savannah nggak tahu kalau ternyata di dalam rumah itu sudah ada suaminya. Jadi suaminya pulang duluan sebelum dia sampai ke rumah itu, Pren. Deg-degan aku. Dan kalian tahu suaminya ini lagi apa? Kamu nanya? Astagfirullah, udah serius ini, serius. Si Tren ini lagi bikin video di YouTube-nya. Dan isi videonya ini intinya menjatuhkan reputasi istrinya dan menjelek-jelekkan istrinya. Dan bilang juga kalau permasalahan mereka ini sesungguhnya diakibatkan oleh istrinya. Dan aku minta maaf banget karena videonya tidak bisa aku masukkan ke sini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau ngeliat videonya boleh banget lihat di YouTube dan search aja Tren Pascal gitu ya. Itu pasti langsung keluar kok videonya. Intinya di dalam video itu dia bilang kalau istrinya ini selingkuh dan itu udah lama. Padahal dia nggak pernah bikin salah. Ya itulah lebih kurangnya intinya ya. Nah, setelah si Savannah sama ibunya sampai ke rumah itu, dia tuh bisa ngelihat. Jadi kayak ada CCTV kan, dia lihat di monitor CCTV, "Oh, Mak, istriku udah nyampe nih." Oh, dia bawa mamanya, gitu kan. Langsung berondak dia ke kamar mandi di kamar utama. Padahal dia tadi kan lagi ngetek video, dan syukurnya kayaknya si
Kok syukurnya astagfirullahaladzim. Maksud aku ya mungkin dia setelah selesai ngetek video gitu ya. Nah buru-buru dia nih, wop, istriku datang, masuk dia kan ke kamar mandi, kamar utama. Berondok dia di situ, friend kan. Nah masuklah ini si Savannah sama ibunya ke rumah itu. Kebetulan sekali dengan sangat-sangat tidak sengaja ibunya ini kebelet, jadi pengen pakai kamar mandi. Dan kalian tahu ibunya ini memilih kamar mandi yang mana? Iya, di kamar mandi di kamar utama. Karena mungkin itu paling dekat gitu ya, karena aku juga nggak tahu denah rumah mereka tuh gimana. Pokoknya tiba-tiba nih ibunya ini pengen ke kamar mandi, memakai kamar mandi, dipakainya itu kamar mandi yang ada di kamar utama. Masuklah dia ini kan jujuk masuk, set. Tiba-tiba si Trent keluar dari tirai kamar mandi, langsung diginikan nih mama mertuanya tuh, tau gak sih kalian, kayak dari belakang itu gitu loh, kayak. Nah dia langsung bilang kayak gini, aku akan ngebunuh kau, habis itu kubunuh anakmu gitu. Dia gitu kan ya. Gak lama dia ngomong kayak gitu langsung keluar gitu, ditembaknya mama mertuanya. Tapi syukurnya friend lolos, maksudnya nggak kena gitu, meleset tembakannya itu. Nah berarti si Shirley punya kesempatan nih kan, langsung lari dia si Shirley tadi dengan sekuat tenaga. Ya Allah, itu di situ dia tersandung-sandung loh friend. Dia tetap berusaha lari juga, lari gitu kan, langsung dia lari ke rumah tetangganya. Begitu dia nyampe ke rumah tetangganya, didengarlah ada tembakan lagi, duar gitu. Ya Allah, anaknya lo di dalam rumah itu, friend. Nah dari rumah tetangga itu kan mereka tuh mendengar tembakan-tembakan yang sangat-sangat mengerikan itu kan. Nah si tetangganya ini juga dengan gercep langsung nelfon 911. Halo pak, cepat ke sini, di sini ada baku tembak, alamatnya di sini gitu. Syukurnya nih si tetangganya ini gercep gitu ya friend ya. Langsung lah ditelepon sama dia polisi pun sudah menuju ke lokasi. Dan kalian tahu pada saat itu mereka ngelihat si Trent ini berdiri depan pintu mereka itu sambil nelpon kayak gini. Kalian tahu dia ngomong ke siapa? Ke bibinya Savannah. Apa nggak dia bilang sama dia? Ponaan kau udah kubunuh. Gitu. Mati. Di depan pintu. Jadi kan kelihatan tuh dari rumah tetangganya gitu kan. Gitu dia ngomong, ponakan kau udah kubunuh. Ke bibinya Savannah. Jadi kayak dia keren men, gue udah ngebunuh ponakan lu men, gitu. Jadi dia pamer gitu loh. Udah habis itu pergi dia bawa mobilnya. Ih, ya Allah, bandit kali kau memang bandit. Dan Shirley yang masih ketakutan di rumah tetangganya itu melihat si Trent udah pergi dengan mobilnya kan, udah habis nelpon tadi tuh. Jalanlah ini si Shirley menuju rumahnya si Trent ini untuk ngecek keadaan Savannah nih gimana. Tadi aku ada denger tembakan gitu kan. Jalan dia, dan kalian tahu apa? Udah ketebak sama kalian kan. Pas dibukanya pintu, ditengoknya anaknya tergeletak di lantai berlumuran darah. Dan Savannah pun dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa oleh tim medis ke rumah sakit. Dan setelah 45 menit kejadian pembunuhan ini, polisi yang melacak keberadaan Trent kemudian menemukan mobil Trent ini terparkir di depan parkiran Walmart. Dan di situ juga dia udah dikepung sama polisi ya, friend. Tapi dia nyerah enggak kayak gini. Turun dia nih dari mobil kan. Dia senjatanya ditodong aja sama polisi. Apa? Mau kau tangkap aku? Tangkaplah aku biar ku pecahkan kepala otak kau itu. Gitu. Ngeri dia kan? Wop. Polisi yang kayak gitu mana pula takut digertak ya kan? Orang mereka kebiasaan ngegertak. Mulai polisi membidik nih kan. Doang. Pas tembakan. Kena bahunya. Menjerit. Sekali lagi. Doang. Kena kakinya. Tergeletak. Langsung lumpuh dibuat polisi. Tertangkap kok kan jadinya kan. Terus polisinya bilang gini ya kan. Apa kau bilang tadi? Kau pecahkan kepala otakku. Your father head. Dada kau yang kuretakkan gitu, friend. Mana ada orang sana bilang gitu ya? Ada aja aku nih. Biar seru aja, friend. Seru kali memang ini soalnya. Dan akhirnya karena udah 2 kali kena tembak, sekali di bahu sekali di kaki kan, lumpuh kan dia kan, nggak bisa jalan lagi dia kan. Mau kemana kau? Nggak bisa kan? Dibawa lama polisi ini, friend, ke rumah sakit. Dan alhamdulillah apa enggak sih ini sebenarnya? Alhamdulillah lah ya, namanya dia sembuh gitu. Dan setelah menjalani perawatan selama 6 minggu di rumah sakit, akhirnya dia bisa keluar, friend, dari rumah sakit ini. Keluar dari rumah sakit, siap diseret ke pengadilan atas dakwaan pembunuhan kepada istrinya sendiri. Ditahanlah dia ini kan. Namun peraturan dalam negara bagian Texas memungkinkan keluarga memberikan jaminan atas terdakwa yang memenuhi syarat pembebasan dengan sejumlah bayaran. Sehingga keluarga yang punya banyak uang ya tinggal bayar aja yang jaminannya,
bisa anaknya keluar dengan pembebasan bersyarat. Dan nominal yang harus dikeluarkan untuk pembebasan bersyarat ini adalah sebesar $450.000 atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Udah melayang nyawa istrinya, tinggal bayar uang jaminan, bebas dia. Enak juga ya, apalagi kalau banyak uang ya kan. Dan kebetulan karena keluarga si Tren ini juga mampu dan memang tergolong kaya, ya dibayarlah itu uang jaminan dan Tren dinyatakan bebas malam itu juga dan dibawa sama keluarganya. Tapi memang dia bebas bersyarat. Syaratnya itu adalah satu, tidak meninggalkan kota, dan yang kedua, harus berada di rumah ibunya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan yang ketiga, mencegahnya berbelanja di beberapa toko. Dan yang terakhir, Tren wajib memakai GPS monitor di pergelangan kakinya gitu. Jadi polisi tuh biar tahu kemanapun si Tren ini pergi bisa dilacak melalui GPS monitor itu. Dah itu aja syaratnya. Menghirup udara bebas lagi dia. Bisa berjalan-jalan mengelilingi kota lagi dia. Tapi setelah dia bebas, rupanya dia melanggar ketentuan perjanjian. Dia nggak hadir di pengadilannya. Terus nggak lama kemudian dia melanggar lalu lintas. Terus yang ketiga dia melanggar lalu lintas lagi. Dan polisi pada saat itu mendapatkan 4 plat mobil yang berbeda-beda di dalam mobilnya dia hanya untuk mengelabui polisi lalu lintas. Dia udah 3 kali kan melanggar pembebasan bersyaratnya tadi. Harusnya ditangkap kan, maksudnya dihilangin kan pembebasan bersyaratnya. Enggak. Dibebasin aja sama polisi, nggak ada ditahan-tahan dia. Pembebasan bersyaratnya nggak dicabut sama polisi. Dan pelanggaran yang keempat, dia pergi liburan ke Galveston Bay dan memposting liburannya di akun sosial medianya dia. Bandit kali memang si Tren ini. Dan karena inilah akhirnya pihak kepolisian membatalkan perjanjian bebas bersyaratnya si Tren ini. Dan dia pun siap dijebloskan kembali ke dalam penjara, Pren. Di pertengahan bulan April tahun 2021, ada sebuah dealer kecil nih, Pren, menelpon polisi pada saat itu. Katanya mobilnya dicuri sama seorang pria pada saat dia test drive. Nah biasanya kan pada saat kita test drive kan ada orang dealer itu kan menemani kita gitu kan. Nah pas nyampe di pom bensin, ditodongkan ya pistolnya sama yang di sebelahnya tadi. Suruhnya turun. Dah turun, Bigi dari bawahnya mobil tadi kabur. Dan sialnya lagi, rupanya pihak dealer ini tidak mengambil identitas pria itu sebelum test drive. Untungnya ada CCTV yang menangkap gambar si Tren ini. Dan pihak dealer ini menyebarkanlah foto-foto si Tren itu ke sosial media agar warga sekitar bisa membantu penangkapan. Dan syukurnya lagi, Indonesia banget lah pokoknya ini ya, selalu bersyukur gitu ya. Dan syukurnya lagi, warga sekitar itu mengenali wajahnya si Tren ini. Jadi langsung mikir nih warga sekitar kan, wop, ini Tren Pascal ini loh. Wah bener Tren Pascal ini gitu. Jadi intinya orang-orang tuh gak asing lah dengan wajahnya Tren Pascal. Karena kan pasti famous kan dia setelah dia membunuh istrinya itu kan. Jadi ya orang-orang sekitar juga gampang mengenali wajahnya. Begitu kejadian itu terjadi, polisi juga langsung ke rumahnya si orang tuanya si Tren ini dan langsung menggeledah lah rumah-rumah itu kan. Tapi ya memang nggak ada si Tren. Dan kalian tahu juga apa, si GPS yang harusnya terpasang di kaki si Tren ini karena itu syaratnya untuk pembebasan bersyarat, itu di situ lepas sayang. Nggak dipakai sama si Tren. Tanpa monitor dan tanpa plat nomor, Tren pun berhasil melarikan diri selama berbulan-bulan lamanya. Dan polisi pun langsung melakukan pencarian besar-besaran, Pren. Serta polisi juga memberikan reward sebesar $110.000 atau sekitar 1,5 miliar bagi siapa saja yang punya informasi terkait keberadaan si Tren ini. Ada di mana dia nih? Sekedar itu aja polisi ngasih 1,5 miliar loh. Dan setelah pencarian selama 8 minggu lebih, pada malam tahun baru 2022, polisi akhirnya menemukan si Tren ini lagi tertidur di mobil curiannya ini, Pren, di sebuah hutan taman nasional. Dan di situ juga polisi langsung mengepung kan si Tren ini biar nggak bisa kemana-mana. Dan si Tren juga langsung bilang, "Wop, kau mau nangkap aku? Pecahan kalau tak kau." Enggak, udah kayak gitu, enggak. Jadi memang posisinya dia kan lagi tidur, jadi langsung dikepung sama polisi gitu kan. Dia nggak ada ngomong, "Wop, pecahan kalau tahu." Nggak ada. Pas bangun dia kan, "Mak, dikepung aku." Nggak iya. Udah nggak bisa aku melarikan diri nih. Mau kemana aku nih? Dan akhirnya ditembak kepala sendiri, dor. Meninggoy si Tren. Meninggoy dia. Nah, di sini lahir perjalanan si Tren ini, Pren.
Dan sudah sangat jelas ya pastinya, keluarga yang sudah sangat menderita selama pelariannya si Tren ini akhirnya ya mendapatkan kekecewaan aja. Karena why? Ya kan si Tren belum dapat hukuman apa-apa gitu, jadi kayak dia belum sempat dihukum tapi dia langsung bunuh diri gitu loh. Jadi kayak kecewa aja nih si keluarganya ini, keluarga si Savanah maksud aku ya. Tapi ya bisa apa lagi, si Tren juga udah nggak ada gitu kan. Dan di akhir juga ada friend videonya Shirley, ibunya Savanah ini, dan memang di situ kayak sedih kali. Aku sih ngedengernya sedih ya, tapi memang aku lagi-lagi nggak bisa masukin video itu di dalam videoku ini. Kalian bisa nge-searchnya sendiri di kejadian Tren Pascal ini, pasti ada video ibunya itu, boleh kalian denger. Tapi memang sedih kali menurutku ya, menurutku memang menyentuh hati sih. Intinya di situ Shirley mengungkapkan bahwa dia nggak menyesal kok kalau si Tren itu udah nggak ada di dunia ini, karena juga udah nggak ada ancaman bagi keluarganya dia dan bagi orang sekitar gitu. Dan banyak lagi lah, pokoknya intinya sedih sih. Aku ngerasa videonya sangat sedih dan menyentuh hati kali. Boleh kalian search ya abis ini ya. Dan dengan kejadian ini kita juga bisa mengambil hikmahnya ya friend. Buat kalian-kalian, friend-friend aku dan buat aku juga, ini tuh pelajaran buat kita semua ya. Kalau memang udah ngerasa nggak bener sama suatu hubungan, jangan dilanjutin friend, jangan kira hanya karena menikah bisa mengubah seseorang, itu nggak akan bisa, karena itu adalah karakter seseorang. Bisa mungkin berubah, tapi ya 1000 banding 1 lah. Jarang bisa berubah setelah menikah tuh enggak sih. Dan pernikahan itu kan kalau bisa sekali seumur hidup gitu ya. Jadi jangan pernah asal milih pasangan. Dan jangan juga menikah karena deadline friend. Jangan ya, jangan. Tekanan sosial itu pasti ada, pasti. Entah itu dari lingkungan sekitar atau dari manapun ya. Tapi jangan pernah jadikan itu patokan kita untuk menikah gitu. Menikahlah karena sudah bertemu dengan orang yang tepat. Dan kita pun juga udah siap secara mental gitu ya. Jangan karena ngelihat orang nikah, kita pun juga pengen nikah. Padahal orang yang kita temui sama sekali kita nggak yakin. Ini sering terjadi di kota-kota kecil nih, kayak di kampung gitu. Itu pasti tekanan sosialnya kuat kali sih. Beda sama di kota yang memang orang-orangnya santai dan nggak ngurusin kehidupan orang gitu. Lalu kita harus apa kalau dapet tekanan sosial? Ya kuatin mental aja ya friend, jangan diikuti kali. Intinya jangan sampai terpengaruh. Ini juga nasihat buat aku sendiri kok. Ya udah gitu aja, semoga kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin, 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 ya robbal alamin, amin. Oke lah friends, segitu aja cerita kita ya. Ya semoga kalian suka sama video aku dan gak bosan-bosan juga nontonin aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.